Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut pelajaran mustalah hadits dasar dengan membaca kitab Tuhfatul Mubtadi Syarh Mandhum Al-Baikuni karya Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullah taala. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Qala Abul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi fi manzumati As-Salathuna Al-Munkaru. Thumma intaqala an-nadhimu rahimallahu ila naw'in muhimmin يكثر استعماله عند المحدثين وهو من أنواع العلل التي لا يدركها إلا الفحول من أهل الشأن في الغالب فهو المنكر فقال مشيرا إلى سورة من سوره والمنكر إن فرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد قوله والمنكر الواو عاطفة أو استئنافية والمراد والقسم الثلاثون من الأقسام المذكورة في هذه المنظومة هو الحديث. المنكر هو في اللغة اسم مفعول من الإنكار خلاف اعتراف أو خلاف المعروف وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر. وفي الاصطلاح على حد تعبير الناظم انفرد به أي تفرد بروايته راو واحد وفي بعض النسخ الفرد به والمثبت هو الموافق للقواعد غدا أي صار متفردا به لا يعرف له متابعه تصح متابعته إليه وهذا المتفرد من أوصافه أن تعديله أي وصفه المتحقق فيه من حيث العدالة والضبط أنه لا يحمل تفردا الألف للإطلاق والمراد أنه ليس لديه من الضبط ما يجبر التفرد وحاصله يقول المنكر هو ما تفرد به راو لا يتحمل التفرد وما ذكره رحمه الله أحد صور المنكر وأقسامه وتحريره أن المنكر أن يقال والحديث الذي تحقق فيه خطأ راويه في روايته له فقولنا تحقق في خطأ راويه يشمل الخطأ الصادر من الثقة ومن غيره حصل الخطأ بتفرد على حسب الصورة التي أشار إليه الناظم أو بقيد المخالفة وقولنا في روايته له هذا يقيد ما قد يفهم أن كل ما رواه منكر وليس هذا مرادا وإنما المراد أن ذلك الحديث الذي أخطأ فيه منكر ثم بعد معرفة حقيقة المنكر فاعلم أنه ينقسم إلى أقسام الأول تفرد مع قيد المخالفة وهذا يأتي على وجهين الأول هو ما تفرد به ضعيف في المتن أو السند مخالفا فيه المقبول مثال على مخالفة خفيف الضعف ما رواه ليث بن أبي سليم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إذا غابت الشمس فكفوا صبيانكم الحديث كذا رواه ليث وهو ضعيف الحديث وخالفه ابن جريج وهو ثقة كثير بن شنذير وهو ثقة حمام بن يحيى وهو ثقة وغيرهم رواه عن عطاء عن جابر مرفوعا به فجعلوه من مسند بن عباس منكر قال أبو زرعة عن حديث ليث هذا حديث منكر قال أبو زرعة عن حديث ليث هذا حديث منكر
wa faidatul hukmi alaihi bin nakarati ma'a annahu dha'ifun taqayyada annahu khata'un tufidu annahu khata'un wal khata'u la ya'dudu wa la yu'dadu bima'na la yuslihu fi syawahidi wal mutabi'ati li'annahu khata'un wal khata'u abadan khata'un. Atsani ma tafarrada bihil maqbulu mukhalifan li ghairihi min as-siqati. Wa hadha an-naw'u khassahu al-hafidh Ibnu Hajar bisyadhi wa dhahiri annahu la yakhussuhu bi bal qad yuqulu fihi munkarun. Mithaluhu qala Abu Dawud haddatsana Ubaidullah bin Mu'ad haddatsana Abi haddatsana Ash'atu an Muhammad bin Sirina an Abdullah bin Syaqiqin an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli fi sya'rina aw luhufina qala Ubaidullah syakka abi kada rawahu Ash'atu wa huwa banu Abdul Malikil Hamrani qala al-hafidhu thiqatun faqihun wa khalifuhu Salmatu banu Al-Qamata wa huwa thiqatun farwahu an Bani Sirin qala nabba'at anna Aisyata Hisham banu Hassana farwahu an Bani Sirin an Aisyata Hishamun min athbatin nasi fi Bani Sirin lihada qala Ahmad ma sami'tu hadithan ankara min hadhi wa ankarahu ashaddul inkari wa min asbabil inkari lihada al-hadithi mukhalifatuhu lil masyhuri tsabiti an Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau berikutnya adalah al-munkar. Munkar sering didengar di istilah hadis. Kemudian beliau berpindah Nadhim rahimahullah ke jenis yang penting, sering digunakan di sisi ahli hadis. Sering sekali dibilang ini hadis munkar. Dia adalah dari jenis ilal, ini dari jenis cacat yang dia la yudrikuha illal fuhul min ahli hadas sya'an, min ahli sya'an. Tidak bisa ditahu kecuali orang yang fuhul, ya pejuangnya, pejantannya, maksudnya yang dalam ilmunya dari bidang ini kebanyakannya. Wahul munkar yaitu munkar. Faqala musyiran ila suratin min suwarihi. Maka Nadhim berkata mengisyaratkan kepada bentuk dari bentuknya. Wal munkarum faroda bihi rawin goda. Ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Munkar adalah bersendiri dengannya rawi saja. Bersendiri dengannya rawi saja. Tidak ada yang mengikutinya maksudnya. Satu rawi saja. Ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Ya, ta'diluhu yaitu sifatnya, yaitu adilnya, dobetnya tidak bisa menanggung tafarrud itu. Paham ya? Dobetnya, rawi ini dari sisi dobet tidak bisa bersendiri. Kalau dia bersendiri, hadisnya ditolak. Ini salah satu bentuk hadis mungkar. Kalau mungkar, waw ini untuk atof. Atau bisa juga istinafiyah. Yang diinginkan dengannya adalah jenis ke-30. Dari jenis pembagian hadis yang disebutkan dalam manduma ini. Yaitu dia adalah hadis mungkar. Dia adalah hadis mungkar. Secara bahasa isim maf'ul dari al-inkar. Khilaful i'tiraf wa khilaful ma'ruf. Menyelisih dari pengakuan atau menyelisih dari yang dikenal. Dan dia adalah kullu ma qabahahu syar'u. Dia ini kata mungkar semua yang dicela oleh syariat. Wa harramahu wa karihahu. Yang diharamkan oleh syariat dan yang dimakruhkan oleh syariat itu namanya mungkar. Jadi ada takbir umum. Itu namanya mungkar. Dalam istilah di atas pengertiannya Nadhim adalah infaroda bi ay tafarroda bi riwayatihi, bersendiri dengan meriwayatkannya rawin wahid, satu rawi saja. Fi ba'di an-nusakh, di sebagian cetakan al-fard bihi. Bukan infaroda tapi al-fard bihi.
Tapi wal mutsbat wal muwafiq lil qawaid. Tapi yang ditetapkan di bait itu yaitu manfaroda, infaroda bihi, itu yang cocok untuk kaidahnya. Goda aisara mutafaridan bihi la ya'rif la yu'rafu lahu mutabi. Godan yaitu jadilah dia bersendiri dengannya, tidak dikenal adanya yang mengikuti. Yang tasehu mutaba'atu ilai, yang sah mutabaannya kepadanya. Wahadal mutafarid min awsafihi, mutafarid ini diantara sifatnya anna ta'adilahu ay sifatul muhtahaqqiqu fihi, yaitu sifat yang ada padanya min haitsul adalah wa dobat, dari sisi adil dan dobatnya. Annahu la yahmilu tafarruda. Alif di sini lil ilhaq. Alifnya bisa supaya diikutkan dengan kata sebelumnya. Ya, bukan alif menunjukkan musanna, bukan, untuk wazan syair saja. Yang diinginkan dengannya adalah annahu laisa ladaihi minad dhabat ma yajburu tafarrud. Maknanya adalah di sisinya tidak ada dhabat yang bisa ya menguatkan bersendirinya itu. Yang bisa menguatkan bersendirinya itu. Hasilnya beliau berkata mungkar itu apa yang seorang rawi bersendiri dengannya yang dia tidak bisa menanggung tafarudnya itu. Ya, tidak bisa menanggung bersendirinya. Apa yang disebutkan oleh penulis itu hanya salah satu dari bentuk mungkar dan pembagiannya. Penjelasannya mungkar itu ada dikatakan dia hadis yang jelas padanya khoto rawi, kesalahan dari rawinya. Fi riwayatihi lahu, dalam meriwayatkan hadis itu. Jadi kalau ada hadis yang salah ini namanya mungkar. Paham kan? Namanya mungkar. Perkataan kami tadi yang nyata padanya kesalahan rawinya ini mencakup kesalahan yang muncul dari fiqh. Paham kan? Kan namanya walaupun dia fiqh pasti bisa salah juga. Ini kesalahan yang muncul dari fiqh atau dari selainnya. Terjadi kesalahan dengan tafarud sesuai dengan bentuk yang diisyaratkan oleh penazim Imam Al-Baikuni. Dan qaid atau dengan qaid adanya yang menyelisihinya. Ucapan kita dalam riwayatnya ini dikoidkan. Yuqayyid, ini mengoid apa maqad yufahamu. Ini mengikat apa yang kadang dipahami anna kullama rawahu munkar. Bahwa setiap yang diriwayatkannya oleh adalah mungkar. Bukan. Dalam riwayatnya saja itu. Ini qaid untuk mengqaid apa yang kadang dipahami setiap yang diriwayatkan adalah apa? Mungkar. Walaysa hadza murad. Bukan. Yang ada penyelisihannya saja. Paham ini? Dia bersendiri dengannya. Bukan setiap yang diriwayatkan mungkar. Wa innamal muradu anna dzalikal hadits alladzi akhta'a fihi mungkar. Yang diinginkan adalah hadis yang dia salah padanya itu disebut hadis apa? Mungkar. Kalau itu yang makbul. Rawi thiqah, maka yang salah pada hadis yang dia salah padanya saja. Bukan kalau satu kali salah berarti semuanya apa? Salah, bukan. Pada hadis yang dia bersendiri padanya dan dia salah itu namanya apa? Hadisnya mungkar. Kemudian setelah mengenal hakikat mungkar, ketahuilah bahasanya dia terbagi menjadi beberapa pembagian. Pembagian pertama, tafarud ma'aqaidil mukhalafa. Dia bersendiri terus menyelisih yang lain. Ini datang di atas dua sisi. Pertama, ma tafarrada bihi dhaif. Bersendiri dalam meriwayatkannya adalah rawi yang dhaif. Dalam matan ataupun dalam sanad menyelisih rawi yang diterima. Paham ya? Ini namanya hadis mungkar. Kalau ada rawi yang dhaif bersendiri menyelisih rawi yang diterima, paham ya? Yang kuat, antum bilang hadisnya apa? Mungkar. Paham ya? Ketika ada hadis sahih, kemudian datang hadis yang tidak sahih, rawi yang dhaif menyelisihinya, antum bilang hadisnya apa? Mungkar. Itu istilah pertama. Contoh. Ya. Yang ala mukhalafati khafifud dhaif, ad-dha'f. Menyelisih rawi yang khafifud dha'f, ringan dhaifnya. Marawahu Laitsun ibn Abi Sulaim. Apa yang diriwayatkan oleh Laits ibn Abi Sulaim an Atha an Ibn Abbas. Dari Atha dari Ibn Abbas, rafa'ah. Dia mengangkatnya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang idza ghabatis syams fakaffu
Tibyanakum. Apabila matahari terbenam, maka kurung anak-anak kalian. Al-hadits. Kada rawahu Laits. Demikianlah diriwayatkan oleh Laits Ibn Abi Sulaim tadi. Wahad dhaiful hadits. Tapi Laits ini adalah dhaif al-hadits. Wa khalafahu, dan dia diselisih oleh Ibnu Juraid bahwa thiqah. Katsir Ibnu Shamdir bahwa thiqah. Hammam Ibnu Yahya bahwa thiqah. Diselisih oleh 3 orang rawi thiqah. Wa ghairuhum rawahu an Atha an Jabir marfu'a. Paham ini? Mereka semua meriwayatkannya bukan dari Ibn Abbas, tapi dari siapa? Dari Jabir. Paham ini? Tiba-tiba Laits meriwayatkannya dari siapa? Ibn Abbas. Fajalahu min musnad Ibn Abbas mungkar. Maka menjadikannya itu termasuk musnadnya Ibn Abbas itu mungkar. Karena, kenapa bisa? Karena diselisih oleh rawi yang thiqah. Paham? Bahkan lebih banyak jadinya jumlahnya. Paham ini? Jadi ketika kita bilang itu adalah dari hadis Ibn Abbas, mungkar. Tapi kalau dari Jabir, sahih. Dipahami ini? Berarti mungkar di hadis itu. Mungkar di hadis itu. Jelas kan? Berkata Abu Zur'ah haditsul Laits. Haditsun mungkar. Nah, tentang hadis Laits. Faedah hukum alaihi bin nakaroh. Padahal dia adalah dhaif. Tufidu annahu khata'. Ainu fungsinya. Kan kadang ulama bilang hadits dhaif. Kadang juga mereka bilang hadits mungkar. Apa faedahnya itu? Beda itu dhaif sama mungkar. Kalau dhaif, rawi dhaif. Paham? Atau sanad dhaif. Kalau dibilang mungkar berarti salah. Paham? Misalnya tadi. Dia sandarkan kepada Ibn Abbas. Padahal benarnya dari siapa? Jabir. Paham maksudnya? Ketika dibilang mungkar berarti hadis salah. Apakah salah hadis sanadnya? Atau salah matannya. Paham faedahnya itu? Jadi tidak dikatakan mungkar kalau tidak salah. Dipahami ini? Jelas ya? Jelas ya? Seperti hadis tentang kunut kan? Mereka bilang mungkar. Paham kan? Kenapa? Karena Abu Ja'far Razi menyelisih rawi yang lebih kuat. Dari Anas. Kan sahabatnya sama. Sama-sama dari Anas. Tapi Anas bilang di Muslim tidak pernah kunut. Sementara di riwayat Imam Ahmad. Nabi tidak pernah meninggalkan kunut. Sampai meninggal. Mereka bilang mungkar. Paham kan? Karena salah. Kenapa? Salah. Ini faedahnya. Wal khata' la yudad. La ya'dud. Wa la yudad. Perhatikan itu. Khata' artinya hadis mungkar. Itu tidak bisa menguatkan. Tidak bisa mendukung yang lain. Wa la yudad. Tidak bisa didukung. Jadi mungkar walaupun ketemu mungkar lagi. Tidak bisa menjadi. Tidak bisa kita bilang dhaif tambah dhaif langsung hasan. Ligoiri tidak. Mungkar tambah mungkar. Tidak jadi hasan. Karena dia la ya'dud tidak menguatkan. Wala yu'dad tidak dikuatkan. Tidak bisa dibantu. Bima'na la yasluhu fis syawahid wal mutaba'at. Dalam artian tidak cocok dijadikan pendukung dan pengikut. Li'annahu khata'. Karena itu kesalahan. Wal khata' abadan khata'. Paham kan? Namanya salah ya selama-lamanya dikatakan apa? Salah. Dipahami nih? Gimana caranya dibilang dhaif tapi boleh diamalkan. Paham kan? Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar bilang dhaif ya dibuang. Dhaif ya apa? Ya dibuang. Bukan dijadikan amalan. Paham kan? Karena khata' itu khata'. Yang kedua, mata paroda bil makbul mukhalifan li ghairi min thiqat. Kalau tadi kan diselisih oleh khafifud dhab, khafifud dhabat yaitu dhaif. Dhaifnya khafif. Kalau ini al-makbul, rawi yang diterima hadisnya bersendiri dan diselisih oleh selainnya dari thiqat. Ini kan dari thiqat. Jenis ini dikhususkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dengan kata syadz. Paham ya? Jadi ini kalau yang tadi, dhaif menyelisih yang thiqah namanya mungkar. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau makbul menyelisih yang thiqah, rawi yang makbul menyelisih thiqah namanya apa? Syadz. Ini istilah-istilah. Iya, wa dhahir annahu la yakhussuh.
Tapi Syekh Ali mengatakan dohirnya tidak khusus. Bal qad yuqalu fihi munkar. Bahkan kadang juga kalau ada makbul menyelisih siko namanya juga apa? Munkar. Misalu qala Abu Daud. Contoh sekarang berkata Imam Abu Daud, haddatsana Ubaidullah ibnu Mu'ad, haddatsana Abi, itu Mu'ad. Haddatsana Al-Ash'ats, qala an Muhammad ibn Sirin, qala an Abdullah ibn Syakik, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli fi sya'rina, la yusalli fi syu'urina aw luhufina. Qala Ubaidullah syakka abi. Kata Aisyah katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sholat di pakaian ya yang pakaian dalamnya. Tahu deh? Pakaian ini yang baju dalam. Nabi tidak sholat dengan baju dalam. Pakaian yang dalam. Yang langsung menempel di syar, di kulit. Yang menempel di kulit. Ya. Qala Ubaidullah, berkata Ubaidullah, syakka abi, bapakku ragu apakah syu'urina atau luhufina. Kada rawahu Ash'ad wa huwa ibn Abdul Malik Al-Hamrani. Demikianlah diriwayatkan oleh Ash'ad. Dia adalah Ibnu Abdul Malik Al-Hamrani. Qala al-Hafidz thiqatun faqih. Berkata Al-Hafidz tentang Ash'ad, ini orang rawi ini thiqatun faqih. Dia thiqah lagi faqih. Paham kan? Thiqah lagi faqih. Cuman waqala fahum berarti rawinya makbul kan? Karena thiqah. Tapi diselisih oleh rawi yang lebih banyak lagi. Yaitu apa? Pertama, Salamah ibn Alqamah wa thiqatun farawahu an ibn Sirin wa qala nubbi'tu anna Aisyah. Ya. Saya dikabarkan bahwasanya Aisyah. Jadi dari Ibnu Sirin, bukan dari Ibnu Sirin dari Aisyah. Bukan dari Ibnu Sirin dari Abdullah ibnu Syakik. Paham maksudnya? Langsung Ibnu Sirin ke Aisyah. Kedua Hisham ibnu Hassan, dia meriwayatkan dari Ibnu Sirin dari Aisyah. Kata beliau, wa Hisham min asbatin nas fi Ibnu Sirin. Hisham ini termasuk orang yang paling kuat periwayatannya dari Ibnu Sirin. Lebih kuat daripada Ash'as. Walihada qala Ahmad, mana ini? Di mana itu? Hisham ini min asbatin nas fi Ibnu Sirin. Oleh karena itu kala Ahmad, ma sami'tu haditan ankar min hada wa ankaruhu asyadal inkar. Bisa ma sami'tu haditan unkiru min hada wa unkiruhu asyadal inkar. Oleh karena itu berkata Imam Ahmad, saya tidak mendengar hadis yang lebih saya ingkari daripada ini. Saya mengingkarinya dengan sebenar-benar pengingkaran. Kenapa sebenarnya? Apa sebabnya? Kenapa dikatakan mungkar? Padahal kan rawinya thiqah. Beliau katakan wa min asbabil ingkar, termasuk sebab mungkarnya lihat hadis, pengingkarannya terhadap hadis ini mukhalafatuhu lil masyhur as-sabit an Aisyah. Karena menyelisih yang terkenal, yang tetap dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Iya kan? Iya, yang tetap dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Al-Ash'ad menyelisih Salamah ibn Alqamah dan Hisham ibn Hassan. Rawi yang lebih kuat darinya, walaupun dia kuat. Ini juga dikatakan hadis apa? Mungkar. Hadis yang mungkar. Terus ثم قال حفظ الله تعالى
فهذا القسم يصلح أن يقال شاذ أو يقال منكر لاستعمال أهل الشأن لذلك والمراد Terus ada faedahnya di bawah itu ya. Kan Nabi tidak sholat dengan pakaian yang dipakai di dalam. Paham kan? Ada di bawah, belok kasih faedah nomor 5. Kan menyelisih yang terkenal dari Aisyah. Apa itu? Yaitu apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari jalur Ubaidullah ibn Abdullah ibn Atik ibn Utbah. Dia berkata, saya mendengar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, karena Nabi SAW yusolli minal lail. Adalah Nabi SAW sholat malam. Wa ana ila jambi, saya di sampingnya. Wa ana haid, saya haid. Wa alayya maratun wa alaihi ba'duhu min jambi. Saya memiliki selimut dan di atasnya Nabi sebagiannya di sisinya. Artinya kalau dibilang Nabi tidak pakai di pakaian yang dipakai dalam rumah. Paham kan? Di sini menyelisihinya. Nabi pakai. Paham kan? Bahkan di sebagian hadis Nabi juga pakai hadis yang ada kena mani. Berarti kan belum pakai tidur dengan keluarganya. Dan belum juga pakai di mana? Pergi sholat. Paham kan? Jadi itu disebutkan. ثم قال حفظ الله تعالى فهذا القسم يصلح أن يقال شاذ أو يقال منكر لاستعمال أهل الشأن لذلك والمراد منه تحقق الخطأ في روايته الراوي الثاني تفرد المطلق من غير تقييد بالمخالفة وهذا ينقسم إلى قسمين أحدهما تفردات المقبولين ممن لا يتحمل تفرد أو تحقق خطأه في روايته المنكرة عليه ومثال تفرد الثقة قال النسائي في الكبرى أخبرنا نوح بن يبيب عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا فقال أجديد هذا أم غسيل قال غسيل قال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيرا قال النسائي Apa? Ulang. البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا قال النسائي هذا حديث منكر أنكره يحيى بن سعيد القطان على عبد الرزاق لم يروه عن معمر غير عبد الرزاق ثانيهما تفردات الضعفاء خفيفي الضعف أو شديدي الضعف مثال تفرد خفيف الضعف قال ابن أبي شعبة حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عطش وهو يطوف بالبيت حول الكعبة فاستسقى فأتى بنبيذ من السقاية فشمه فقطب فقال علي بذنوب من زمزر فصب عليه وشرب فقال رجل حرام هو يا رسول الله فقال لا قال النسائي هذا خبر ضعيف لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب الثوري ويحيى بن يمان لا يحتج بحديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه قلت يحيى ضعيف صالح في الاعتبار لهذا قال الإمام أحمد عن هذا الحديث هذا حديث منكر وأمثلة هذا كثيرة جدا فائدة الحكم على الحديث بالنقارة إذا وجدت حكم العلماء المعتبرين على الحديث بالنقارة فاعلم أنه خطأ يختلف باختلاف حصوله للراوي قد يكون دخل عليه حديث في حديث أو حصل له قلب أو غير ذلك من أنواع العلل فإذا رأيت هذا الحكم فاعلم أن الحديث لا يصلح للحجية ولا للاعتبار به لأنه خطأ لا يقوي ولا يتقوى يوضح هذا قول
qaulul imami Ahmad bin Hanbalin rahimallahu wal munkaru abadan munkarun. Ya'ni al-khata'u wa yabqa khata'un yuraddu wa la yuqbalu. Madhanul munkari ma sabaqa dzikruhu fil gharibi wal fardi wasyadhi wal mu'alli. Al-musannafatu fihi. Al-awwalu al-hadithul munkaru inda naqadil hadithi liddukturi Abdurrahman Sulami. Asani al-hadithul munkaru darasatun nadhiriyatun tatbiqiyatun fi kitabi ilalil hadith libani abi hatimin lidukturi Abdissalam Abu Samhata. Alhamdulillah. Masyaallah. Jenis ini jenis yang pertama tadi. Jenis yang pertama tadi yang disebutkan tadi. Tidak yasluhu ayyuqal bisa dikatakan syad atau dikatakan mungkar. Karena penggunaan ahli sya'an lidzalik. Ya, yang diinginkan dengannya adalah tahaqquq khata' fi riwayat rawi. Yaitu nyatanya salah dalam riwayatnya siapa? Si rawi itu. Jenis kedua, at-tafarrud al-mutlaq. Kalau tadi kan tafarrud ma'al mukhalafah. Dia bersendiri dan menyelisihi yang lain. Bisa menyelisih yang lebih thiqah, dhaif menyelisih yang thiqah, bisa thiqah menyelisih yang lebih thiqah. Dua ya. Kalau ini tafarrud tanpa ada qaid mukhalafah. Tanpa ada qaid yang menyelisihinya. Ini terbagi dua. Salah satunya tafarrudat makbulin mimman la yatahammal tafarrud. Diterima tapi kalau dia bersendiri tidak diambil. Au tahaqqaqa khata'uhu fi riwayatihil munkarah alaih. Atau nyatanya kesalahannya dalam riwayatnya yang mungkar atasnya. Contoh tafarrudnya thiqah. Berkata Imam Nasai dalam Kubra, qala akhbarana Nuh ibnu Habib. Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Nuh ibnu Habib. Qala an Abdurrazzaq. Dia berkata dari Abdurrazzaq. Qala haddatsana Ma'mar. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Ma'mar an Zuhri dari Az-Zuhri an Salim. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Umar sauban. Bahasanya Nabi SAW melihat kepada Umar pakaian. Ajadid hadha am ghasil. Apakah ini baru atau dicuci? Maksudnya atau pakaian baru atau baru dicuci? Baru dibeli atau baru dicuci? Qala ghasil, baru dicuci. Qala ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahida. Pakailah pakaian yang baru. Wah ini bahaya nih. Berarti tidak boleh nanti pakai pakaian bekas. Kalau ini dipakai kan diperintahkan. Berarti tidak boleh cakar. Tidak boleh jual cakar ini. Sepatu. Paham Daud? Karena diperintahkan pakai baru. Pakailah yang baru, hiduplah dalam keadaan terpuji, matilah dalam keadaan syahid. Qalan Nasai, hadza hadithun munkar. Untuk munkar. Ya, ini hadith munkar. Angkaro Yahya ibn Sa'id al-Qattan al-Abdurrazzaq. Abdurrazzaq as-Sun'ani, rawi kuat. Tapi kalau dia bersendiri, paham kan? Rawi kuat. Diingkari dalam hal ini dari atas Abdurrazzaq. Lam yarwihi an Ma'mar ghairu Abdurrazzaq. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Ma'mar kecuali Abdurrazzaq. Antum tahu kan Ma'mar Al-Yamani dia punya banyak rawi. Punya banyak murid. Di antaranya Abdurrazzaq. Tapi masa hanya Abdurrazzaq yang meriwayatkannya. Walaupun dia thiqah. Tapi dia bersendiri. Antum paham ini? Jadi tidak selamanya itu rawinya yang thiqah. Langsung antum bilang apa hadisnya apa? Sahih enggak. Sebetulnya dia bersendiri dan dia tidak bisa menanggung beban sendirinya itu. Paham kan? Ini mungkar hadisnya. Jadi anggap mungkar dhaif. Ya, ilbas jadi dan tidak boleh pakai yang dicuci. Berarti kita kalau hadis ini sahih berarti sekali pakai buang. Sekali pakai buang. Kan Nabi bilang ini dicuci atau baru? Umar bilang dicuci. Enggak, pakai yang baru. Paham kan? Pakai yang baru. Berarti yang dicuci jangan. Jadi sekali pakai buang. Jangan dicuci. Tapi hadis mungkar. Hadis dhaif. Hadis dhaif. Nih. Contoh kedua, tafarudat du'afa khafifud dha'af au syadidud dha'af. Bersendirinya rawi-rawi yang dhaif. Tadi kan bersendirinya rawi-rawi yang thiqah. Rawi yang thiqah bersendiri dalam meriwayatkan hadis itu dari gurunya. Paham kan? Ini dianggap mungkar. Sama dengan hadis yang kita bahas kemarin yang hari Ahad. Bahwa Abu Hurairah menjaharkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kan bersendiri dari sekian muridnya Abu Hurairah siapa? Nuaim
Al-mujmir. Kan begitu. Bersendiri dia. Makanya dianggap apa? Mungkar. Dianggap apa? Mungkar. Yang kedua, bersendirinya rawi yang dhaif. Apakah ringan dhaifnya atau syadid? Contoh tafarutnya yang khafifud dha'af. Qala Ibn Abi Syaibah, hadatsana Yahya ibn Yaman an Sufyan, qala an Mansur an Khalid ibn Sa'ad an Abi Mas'ud. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam atosha, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau atosha. Apa atosha? Atisha, apa atisha? Hmm? 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 Haus. Hmm? Hmm? Haus. Kenapa bersin? Hmm. Haus. Iya. Kalau bersin apa bahasa Arabnya? Hmm? Sin, sin. Sin toh? Iya enggak? Kalau bersin kan apa? Sin, bukan shin. Ketukar ya. Musohab. Yang kemarin ini apa yang kemarin ini? Hmm? Mu'talif? Hmm? Mukhtalif. Nah, sama tulisannya, tapi beda suaranya. Nah, beda lafadznya. Nah, ini beliau haus, bukan bersin. Wahayatufu bil bait, dalam keadaan waktu itu beliau lagi tawaf di bait. Haulul Ka'bah, keliling Ka'bah. Pastasqa. Maka beliau minta minum. Masa bersin minta minum? Maka beliau minta minum. Fa'atabi fa'utiya binabid minas siqayah. Maka beliau diberikan nabid, anggur yang sudah difermentasikan. Iya. Dengan tempat. Syammah. Kemudian Nabi menciumnya. Fakotoba. Iya. Dan beliau kotoba. Artinya menutupnya tidak minum. Faqala, beliau berkata, alayya bidanubin min zamzam. Bahkan kepadaku satu tempat dari zamzam. Danub tempat. Satu tempat dari zamzam. Fasabba alaihi wa syariba. Maka dituangkan kepada beliau air zamzam dan beliau minum. Faqala rajulun, berkata seorang lelaki, haramun huwa ya Rasulullah. Apakah Nabi itu haram ya Rasulullah? Qala la. Rasulullah bilang tidak haram. Nabi. Qala Nasai, berkata Imam Nasai, hadza khabarun dhaif. Ini hadis dhaif. Kenapa? Li'anna Yahya ibn Yaman infarada bihi duna ashabi Tsauri. Dan Yahya ibn Yaman bersendiri dengannya. Selain murid-muridnya As-Sauri, Sufyan As-Sauri. Ya, dia nukil dari Sufyan Ats-Tsauri, dia bersendiri. Wa Yahya bin Yaman la yuhtaju bi hadithi. Yahya bin Yaman tidak dipakai berhujah hadisnya. Li su'u hifdzih. Karena jelek hafalannya. Wa kathratu khotai. Sudah jelek hafalannya, banyak salahnya. Ya. Kultu, saya katakan, Yahya dhaif, sholih fil i'tibar. Yahya ini dhaif, ya bisa dianggap. Ia bisa dianggap. Walihada qala Imam Ahmad an hadzal hadits, oleh karena itu berkata Imam Ahmad tentang hadis ini, haditsun munkar. Contohnya banyak sekali. Faedah menghukumi hadis itu munkar. Kalau antum dapati hukum ulama yang dianggap atas sebuah hadis dengan kemungkaran, fa'alam annahu khata', maka ketahuilah itu berarti hadis itu salah. Yaktali biikhtilafi husulir rawi. Husulih li rawi. Ya berbeda-beda tingkat kesalahannya tergantung dengan yang ada pada rawi itu. Qad yakunu dakhala alai haditsun fi hadits. Kadang terjadinya karena dia memasukkan hadis ke hadis yang lain. Au hasalalahu qalb, atau terjadi qalb, dia balik. Ya, au ghairu dzalika min anwa'il ilal, atau selain itu dari jenis cacat. Fa idza ra'aita hadzal hukum, kalau kamu melihat hukum ini, fa'alam, ketahuilah annal hadits la yasluhu lil hujjiyah.
Ketahuilah bahwa hadis tidak cocok untuk dijadikan hujah. Walalil i'tibari bih. Tidak cocok juga untuk dijadikan i'tibar, pendukung. Li'annau khata' la yuqawwi wa la yataqawwa. Karena itu kesalahan tidak menguatkan dan tidak dikuatkan. Tidak menguatkan dan tidak dikuatkan. Dan menjelaskan hal ini adalah ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkatakan mungkar abadan mungkar. Mungkar itu selama-lamanya mungkar. Yaitu kesalahan tetap salah. Ditolak tidak diterima. Namanya salah-salah. Ditolak tidak diterima. Paham kan? Namanya doib. Ya doib. Tidak diterima hadisnya. Tempat yang dapat dicari hadis mungkar telah lewat penyebutannya di gorib. Kan? Gorib mungkar, fard mungkar, syad mungkar. Ya kan? Dan al-mu'al. Karangan padanya hadis mungkar. Ada karangan pertama al-hadithul mungkar indan nuqadil hadis. Karangannya Dr. Abdurrahman As-Sulami. Yang kedua al-hadithul mungkar. Dirosatun nadoriyatun tatbikiyatun fi kitabi ilalil hadith. Ini kitab kedua. Ibn Abi Hatim. Karangannya Dr. Abdus Salam Abu Samha. Ini dua kitab yang mengumpulkan hadis mungkar. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Hamdik.